Nah, saudara kami sudah berada di area Gelanggang Remaja, Kecamatan Jatinegara, pukul 7:11. Sudah beberapa banner yang ditampilkan di depan, di pintu masuk ya teman-teman. Ada Pak Profesor Sulfikar Amir, merupakan Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat. Ada juga Bapak Sahrin Hamid, Ketum Gerakan Rakyat. Ada juga Pak Anies Baswedan tentu saja ya sebagai inisiator atau tokoh inspirator Gerakan Rakyat. Nah teman-teman yang akan menghadiri kelas kader ini yang diselenggarakan oleh DPD Jakarta Timur, sepertinya di Jakarta mungkin baru pertama kali ini ya diselenggarakan. Dimulai pukul 8 nih teman-teman, dan ikuti keseruannya tentu saja teman-teman ya, bahwa banyak hal yang membuka wawasan kita terkait juga dengan penyelenggaraan negara dan konsep bernegara untuk mensejahterakan rakyat atau kesejahteraan sosial, kesetaraan yang diusung oleh Gerakan Rakyat. Termasuk nanti barangkali para pembicara ada Profesor Sulfikar, ada Pak Sahrin Hamid sendiri, dan tentu saja Pak Anies Baswedan. Nah, ini Bapak Tom Lembong sebagai pejuang perubahan, pejuang keadilan juga ada bannernya nih teman-teman. Semoga saja hadir ya Pak Tom Lembong, Bapak Thomas dikasih Lembong. Nah, yang mungkin biasanya dipastikan hadir tentu saja Abah ya, Anies Baswedan, dan Pak Sahrin Hamid serta Pak Sulfikar Amir. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Gerakan Rakyat adalah statusnya adalah ormas berbadan hukum ya teman-teman, yang sudah dideklarasikan sejak Februari 2025 lalu. Jadi sudah setahun lebih ya teman-teman, dan pada momen menginjak ulang tahun pertama Gerakan Rakyat pada tanggal 18 Januari 2026, Gerakan Rakyat menyelenggarakan Kongres Nasional pertama yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah deklarasi parpol atau partai politik Gerakan Rakyat yang bersifat nasional tentunya saja teman-teman. Namun walaupun sudah dideklarasikan menjadi parpol, Ormas Gerakan Rakyat tetap eksis, artinya tidak dibubarkan karena sudah memiliki badan hukum tersendiri. Adapun parpol Gerakan Rakyat dalam saat ini sedang proses pendaftaran, penyiapan dokumen ya, berikut kelengkapan untuk menjadi parpol. Artinya sejauh ini sudah ada proses yang mengarah ke sana untuk pendaftaran di tingkat Kemenkumham ya, Kemenkum barangkali ya sekarang ya statusnya di tingkat nasional. Adapun di tingkat wilayah, yaitu di tingkat provinsi, sudah ada beberapa provinsi, kurang lebih 15 provinsi yang sudah terlegitimasi atau terdaftar di Kemenkum wilayah. Di antaranya yang tentu saja yang menjadi sorotan adalah DPW, Dewan Pimpinan Wilayah yang berada tingkat provinsi, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jadi provinsi yang berada di Pulau Jawa sudah terdaftar di wilayah Kemenkum masing-masing teman-teman. Terakhir yang mendaftar adalah Jawa Tengah, dan yang pertama mendaftar untuk Pulau Jawa adalah Banten. Adapun di tingkat nasional yang pertama kali mendaftarkan di Kemenkum wilayah, kantor wilayah Kementerian Hukum ya di provinsi adalah DPW NTB teman-teman, Nusa Tenggara Barat. Jadi pelopornya di sana ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang terpenuhi seluruh persyaratan ya untuk pendaftaran di Kemenkum Nasional atau di Kementerian Hukum di tingkat nasional ya teman-teman. Dengan syarat tentu saja pendaftaran di tingkat wilayah sudah terpenuhi. Ada persyaratannya ya, sekian persen dari provinsi, kemudian sekian persen dari wilayah kabupaten, sekian persen dari tingkat kecamatan. Jadi ada DPW, DPD, dan DPC yang harus terpenuhi kelengkapan atau persyaratan untuk mendaftarkan menjadi parpol. Nah, pada
bulan ini Juni teman-teman, pertengahan Mei lalu, anggota Gerakan Rakyat sudah diupdate oleh Gerakan Rakyat melalui lamannya, sudah tercapai 35.000 anggota Gerakan Rakyat. Dan kabarnya target yang optimisnya adalah pada tahun 2026 Gerakan Rakyat memiliki anggota sebanyak 100.000 orang. Nah, untuk pembinaan kepada anggotanya ini, jadi ada anggota biasa tentu saja, ada juga kader. Nah, kader inilah yang saat ini diikutkan dalam pendidikan. Ada pendidikan setengah hari ya yang dilakukan oleh masing-masing DPD tentunya. Begitu ya teman-teman. Nah, adapun pengurusnya adalah tadi yang didaftarkan kepada Kemenkum di tingkat wilayah atau provinsi ya teman-teman. Begitu juga di tingkat DPD-nya di tingkat kabupaten atau kota, juga tentu saja persyaratannya awalnya adalah dipenuhi dari tingkat kecamatan juga, seperti keterangan domisili dan sebagainya. Banyak hal mungkin yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keterangan domisili dari kantor Gerakan Rakyat di tingkat yang paling bawah. Oke, kita nanti update ya seperti apa keseruan di kelas kader Gerakan Rakyat yang diselenggarakan oleh DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur ini. Di depan sudah ada papan bunga ya teman-teman dari Dr. H. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan selamat berulang tahun kepada Gerakan Rakyat yang sudah berulang tahun pada bulan Februari lalu ya, dan juga penyelenggaraan kelas kader Gerakan Rakyat Jakarta Timur. Jadi Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta memberi perhatian juga terhadap penyelenggaraan kelas kader ini.